Buka mic. Buka suara, buka pikiran. Ini udah hari Minggu aja nih. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu adalah harinya komika kalau di Cokro TV. Benar. Karena tiap sore ada komika yang tampil. Kan gue pernah ngisi. Oh iya, pernah ngisi ya? Dan itu gila lu, yang nonton 100.000. Wah. 100.000 orang. Itu teman-teman gue aja pada nge-like loh. Mencet like itu 2 kali. Nah, lo mau tahu nggak? Apa tuh? Kepencet itu. Kalau like 2 kali kan nggak jadi. Iya, ini kan jadi makanya. Tapi emang ya kalau kita lihat ya kayak kemarin itu ada siapa? Mpok Citra. Citra, iya. Luar biasa tuh komika ya. Iya tuh. Dia adalah salah satu fakir miskin yang centang biru. Iya. Udah verifikasi kan. Iya, makin miskin sampai gitu centang biru ya. Ini loh maksudnya katanya ya kalau orang sudah bisa mentertawakan penderitaannya itu berarti dia levelnya tuh udah tinggi banget. Benar. Jadi terhadap apa yang dia alami penderitaan itu dia nggak sedih tapi malah bisa jadi komedi. Benar ya, karena penderitaan kita bahan tertawaan buat penonton. Iya, emang benar. Kalau yang sekarang ini katanya ada komika dari Cirebon. Cirebon. Siapa itu? Dia seorang yang berguru kepada Syekh. Oh, Syekh. Syekh dah. Bukan itu yang maksudnya. mana? Oh, namanya. Namanya dia ada Syekh di belakang. Siapa tuh? Namanya Ote Syekh. Wah, Ote. Ote itu orang tua. Nah, lagi. Oke, ini dia. Ote Syekh. Weh bro, karena baru pertama ya mesti ngobrol dulu. Iya boleh. Nama lu Ote Syekh? Ya namanya OTC. Lu tanya dulu, ini kayaknya, lu kabur dari sekolah atau gimana ini? Saya emang kelihatan umur berapa? Iya, emang umur lu berapa? Saya masih 17. Oh, 17. 17 Kayak abad. Oh, 17 abad. Enggak serius, umur lu berapa? Sekarang 23. 23. Kayak masih 22 ya? Iya emang. Enggak, cuma beda setahun. Iya, karena setahun juga beda kan. Iya, tapi dia yang gue tahu ini, kan gue kenal dia juga. Ya, dia ini selain komika, dia juga seorang rapper. Oh, Rapper juga. Itu yang gue sebel sama dia setiap ketemu gue. WhatsApp bro. Udah gue kasih nomor WhatsApp gue nggak di save. WhatsApp bro, ada apa di atas? WhatsApp. Oke. Ya. Cokro TV buat lo. Buka mic, buka suara, buka pikiran. Otes ya. Good day everybody. Kenapa saya bilang good day? Karena ini hari yang baik buat kalian semua bisa kerja sambil tertawa. Tapi ini hari yang buruk buat saya. Ya karena saya di sini suruh bawain materi tentang kritik pemerintah. Kalau bukan karena butuh saya nggak bakal di sini. Karena baru-baru ini ada pasal tentang memaki pemerintah, hukumannya 3 tahun penjara. Mereka ngundang ke sini, materinya suruh bawain kritik pemerintah. Saya curiga Cokro TV ini sebenarnya orang dalam. Jadi mereka bikin acara ini cuma buat formalitas saja. Komik keluar gedung ini, kijang satu. Pulang dibuntutin. Ya, selain itu ada juga pasal tentang penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Tapi peraturan ini nggak bakal berlaku di negara yang nggak punya wapres. Kalau kita kan punya ya, yang nggak punya wapres contohnya Rusia. Kita kan punya, ada dan kerja. Kalau menurut Google sih gitu ya. Ya kalian enak di sini ya. Kerja sambil ketawa, kerja dapat hiburan, nggak apa-apa, asal jangan liburan berkedok kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya OTC. Saya senang punya nama OTC, karena nama saya dipakai oleh salah satu mall di Jakarta, OTC Mangga 2. Oh beda ya. Nama saya ini udah OT, ya kali produk ini nggak mau sponsorin saya. Saya ini pernah viral waktu Piala Euro ya kan, Ronaldo geser Coca-Cola. Coca-Cola sahamnya naik, saya bikin parodi. Coca-Cola saya geser, saya ganti orang tua. Abis itu saya disponsorin. Ya kali ini saya udah bawain ke Cokro TV nggak mau sponsorin. Bismillah brand ambassador ya. Ya saya ini di Jakarta udah lumayan lama. Semenjak saya di Jakarta, alhamdulillah kehidupan saya berbeda. Dulu saya sarapan cuma telur dadar. Sekarang saya sarapan pakai omelet. Sama ya. Makan siang juga beda. Sekarang saya makan harus pakai stick PS. Makan malam juga beda. Dulu saya makan malam cuma pakai nasi yang udah basi. Sekarang saya makan nasi expired. Sama ya. Saya ini tampil di episode ke-6. Saya nonton episode sebelumnya, materinya udah dibawa ini semua. Ini udah kehilangan materi 80%. Jadi buat Cokro TV tolong jangan ya, ini kan materi saya udah kepotong, honor jangan dipotong ya.
Ya saya jangankan naik pesawat, dulu naik taksi aja saya terharu lihat argonya. Sekarang saya bangga bisa naik pesawat. Saya ingat pertama kali naik pesawat, saya berangkat hari Rabu, makannya pakai batik. Coba kalau hari Sabtu, pakainya pramuka. Dan saya waktu itu naik pesawat ya, saya kalau naik pesawat itu gak mau ketiduran. Takutnya kalau naik pesawat saya ketiduran, bandaranya kelewatan. Baru-baru ini juga saya turut berduka cita kepada pesawat Susi Air yang jatuh kemarin ya. Tapi tenang, saya nggak bakal bahas beliau karena takut ditenggelamkan. Alhamdulillah. Dan di sini semua serba pakai peduli lindungi ya. Beli minyak aja pakai peduli lindungi. Apa-apa pakai peduli lindungi. Giliran rakyatnya digusur, apakah mereka peduli dan melindungi? Baik, kita balik bahas pemerintah lagi ya. Sekarang saya bahas soal pemerintah yang baru aja ketemu sama CEO Tesla, Elon Musk. Mereka ketemu bahas inovasi dan teknologi. Bahas inovasi dan teknologi. KTP aja masih difotokopi. Tapi saya dukung ya. Ini tentang inovasi dan teknologi. Dengan adanya mobil elektrik. Saya dukung, tapi saya takut penduduk kita nggak siap kalau ada mobil elektrik. Contoh malam-malam ada yang punya mobil elektrik, pengen keluar tapi di luar hujan, akhirnya nggak jadi keluar, takut mobilnya konslet. Belum lagi naik mobil elektrik malam-malam ya kan, wah tengah malam lagi di jalan, mobilnya mati. Kalau jam 11 ke atas kan tokennya nggak bisa diisi. Dan kemarin juga ada namanya Formula E. Saya senang ada Formula E, tapi sayang banget media itu nggak banyak yang menyoroti soal mobil elektronik yang hemat energi dan mengurangi pencemaran udara. Kebanyakan menyoroti soal lembaga yang nggak mau sponsori acara itu. Kata mereka, mau sponsori apa? Karena menurut mereka branding itu adalah kesesuaian produk dengan kegiatan yang dijalankan. Tapi ya, Cristiano Ronaldo disponsori Shopee, dia habis ngegolin nggak goyang Shopee kok. Atau ya misalkan Formula E pembalapnya ada yang disponsorin skincare, tapi pas balapan mereka nggak mungkin perawatan ya kan. Sambil live TikTok, gue apalagi pakai mask glow nih. Atau Barcelona ya, sekarang jersey-nya ada tulisan Spotify. Nggak mungkin main bola denger podcast Close the Door. Ya dari Formula E kita sekarang pengen bahas hal lain. Tapi sebelumnya boleh tepuk tangan dulu buat Cokro TV. Karena Cokro ini ada singkatannya alias kepanjangannya. C. Cuma di sini media politik terpercaya. Orang-orang tahu ini yang paling terpercaya. S. Belum. K. Kita tahu Cokro TV media terpercaya. R. Rasanya cuma ini yang paling kita percaya. Oh, yang enggak tahu kok tanya saya. Ini acaranya namanya buka mic ya, buka suara dan buka pikiran. Zaman sekarang kan udah jarang orang yang mau buka pikiran, apalagi buka suara. Mereka nunggu buka nanti, nunggu azan maghrib dulu baru buka. Bukan ya, beda ya. Sekarang saya mau bahas soal sepak bola. Saya ini komik lengkap. Mau bahas olahraga, olah kata, olah ramlan juga bisa. Saya seneng ya sepak bola, makanya saya pengen bahas di sini. Saya tadi udah bahas tentang olahraga, olah kata, olah ramlan. Satu yang saya nggak bisa, olah duit rakyat. Lagian bisa-bisanya ceban di korupsi. Ini saya percaya dulu yang korupsi ceban ini anak tongkrongan. Kebiasaan ceban pertama. Ini jadi kemana-mana nih katanya mau bawain sepak bola. Saya mau bahas sepak bola. Di sini pada suka sepak bola? Ya, kalau saya sukanya sepak bersih. Yang bersih aja saya sepak. So, ngomongin sepak bola, Ronaldinho baru aja gabung sama Rans Nusantara. Saya senang Ronaldinho gabung Rans Nusantara. Cuma takutnya Ronaldinho bukannya main di stadion, malah main di Facebookers. Ronaldinho main, masak air. Si ompong namanya Mamat. Fan football, kok serius amat? Udah gitu ya, namanya Rans Nusantara ini saya respect. Karena mereka itu nggak mau jersinya kebanyakan sponsor. Karena takutnya kalau kebanyakan sponsor, Ronaldinho bingung, ini baju bola apa baju event? Banyak amat sponsornya. Tapi semoga ya, jersey Rans Nusantara ini nggak dipakai Raffi Ahmad kalau maju di 2024. Takutnya ada jersey muka Raffi Ahmad ada tulisan, kepak sayap kekeluargaan.
Selain itu ada juga Atta Halilintar yang punya klub futsal Pendekar United yang merekrut Ricardinho, pemain futsal lah ibaratnya Ronaldo kalau di sepak bola ya. Ricardinho gabung ke klubnya Atta. Ini saya yakin kalau pemain lain dribbling kanan kiri namanya zigzag. Tapi buat dia itu namanya Ziggy Zaga. Dan mungkin kalau dia abis ngegolin, wah selebrasi pegang kamera terus bilang, siap. Dan ya saya yakin sih sebenarnya Ricardinho tuh ke Indonesia bukan nyari pengalaman, lebih ke nyari AdSense ya. Dan sekarang alhamdulillah timnas Indonesia baru aja lolos ke Piala Asia. Boleh tepuk tangan dulu dong buat timnas Indonesia. Tahu ini berkat jasa siapa? Ya betul, Iwan Bule. Bismillah komisaris ya. Padahal Indonesia ini punya pelatih hebat, STY, yang megang timnas U19, U23, sama timnas senior. Semuanya dipegang. Semoga stadion tiketnya nggak naik jadi 750.000 ya. Lagian ya STY ini jadi pelatih dari semua pelatih. Udah kayak menteri, semua menteri ya. Dan di sini saya juga selain sepak bola suka film. Saya pernah diajak teman saya buat nonton film. Waktu itu saya diajak nonton film tapi saya nggak mau. Karena diajak nonton film 5 cm. 5 cm mana nggak kelihatan ya kan? Kecil banget soalnya. Selain suka film, saya juga suka yang namanya series di Netflix. Saya senang sama Money Heist La Casa de Papel yang terkenal dengan topeng Salvador Dali. Mereka merampok itu dengan kedok perlawanan. Tapi nggak lancar perampokannya karena berkedok perlawanan. Coba kalau berkedok agama, akan lebih lancar. Dan saya ini suka banget film, saya suka film horor. Tapi saya pengennya film horor itu yang religi. Misal nanti ada film judulnya Tuyul Sodako, Kuntilanak Hijabers, atau ada nanti namanya Suster Ngesot Tahiyat. Jadi saya pengen semua serba islami, karena saya anak pesantren. Bahkan saya main game aja, game yang islami, Mortal Kombat. Bahkan nih, GP Mandalika yang kemarin kalau bisa balapannya islami. Jadi sebelum balapan, Marquez jadi imam. Tolong safnya dirapatkan. Pas balapan Marquez juara. Nggak ada yang berani nyalip karena dilarang mendahului imam. Ya di sini ada anak Jaksel. Banyak ya anak Jaksel ya. Kebetulan karena saya anak Jaksel nih saya suka banget dugem. Saya kalau dugem saya senang banget minum wedang jahe. Di tempat dugem atau klub itu seru karena DJ-nya pakai bahasa Inggris. Dia nge-DJ. Everybody make some noise. Keren. Karena pakai bahasa Inggris. Coba kalau DJ-nya saya, makanya bahasa Cirebon. Lagi nge-DJ set. Ini ngarepen di suarane. Sekarang lagi ramai juga orang pada bahas soal Holy Wing. Dari namanya aja Holy Wing. Ya sebenarnya nggak ada holy-holy-nya ya. Lebih ke wing nih. Dimana Holy Wing ini baru aja menutup 36 dari 38 cabangnya. Saya yakin 2 lagi akan ditutup paksa ya. Dari Holy Wing kita harus belajar bahwa kalau punya backup jangan cuma pengacara, tapi juga pemuka agama. Ya, sekarang tuh saya sebenarnya ke Jakarta pengen jadi artis. Kalau udah jadi artis, saya pengen jadi politisi. Tapi jadi artis aja nggak sampai ya, gimana jadi politisi? Ada yang tahu singkatan politisi? Bukan, beda. Panjangan itu. Politisi itu singkatan dari politik tanpa isi. Banyak banget artis pengen jadi politisi. Ngapain? Politisi aja pada pengen jadi artis. Makanya kebanyakan daripada ngurusin rakyat, mending ngurusin konten di TikTok ya. Pernah tuh ada program ya kan, TV pengen nyalon, akhirnya dia nyamar jadi rakyat. Tapi kalau dia udah jadi presiden, mana mau jadi rakyat lagi? Tapi ada beberapa pekerjaan sebenarnya yang ya nggak bisa naik pangkat. Yang bisa naik pangkat contohnya, wakil bupati bisa naik pangkat jadi bupati. Wakil gubernur bisa naik pangkat jadi gubernur. Tapi wakil rakyat, mana mau mereka jadi rakyat? Saya ini pengen jadi presiden karena saya bangga sama Pak Jokowi yang sekarang lagi pergi ke Rusia. Padahal Rusia itu kan negara yang sangat serem ya. Bahkan tahun baru di sana aja tuh nggak bakar petasan, tapi luncurin rudal. Tahu Pak Jokowi ke Rusia ngapain? Enggak. Nonton Masha and the Bear ya. Kebayang ya kan Pak Jokowi ketemu Pak Putin lagi di ruang meeting. Pak Jokowi biar basa-basinya enak nawarin makanan dulu. Pak Putin, monggo ini ada sang pisang dimakan dulu. Kan produk keluarga masa nggak dipromosiin. Tapi
Tapi sama Pak Putin nggak dimakan-makan ya kan. Pak Jokowi ngomong lagi, Pak, monggo dimakan dulu. Terus Pak Putin jawab, hurra. Sekian saya Ote, terima kasih.